Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan membahas mengenai materi dan perubahannya. Submateri yang akan kita bahas yaitu yang pertama, mengidentifikasi klasifikasi materi, yang kedua, menjelaskan jenis-jenis pemisahan materi, yang ketiga, aplikasi pemisahan materi dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum menjelaskan submateri, yang pertama yaitu kita harus mengetahui apa itu definisi atau pengertian dari materi. Materi merupakan sesuatu yang memiliki massa sehingga terasa berat, serta menempati ruang atau memiliki volume. Materi bisa disebut juga dengan zat. Sebagai contoh, beberapa permen di dalam toples. Permen memiliki massa, ketika ditimbang dia akan terasa berat. Kemudian permen ini menempati sebuah ruang. Ruang di sini yaitu toples. Kemudian materi atau zat memiliki sifat-sifat. Sifat yang dimiliki materi atau zat ada dua, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika yaitu sifat dari materi yang bisa dilihat atau diamati dari luar materi. Misalnya warna, bau, rasa, titik didih, massa jenis, dan lain sebagainya. Sifat fisika ini tidak menyebabkan terjadinya atau terbentuknya zat baru dan tidak bergantung pada ukuran. Kemudian sifat kimia yaitu sifat dari materi yang menjadi ciri khas atau identitas dari suatu materi tertentu. Sifat fisika ini meliputi kereaktifan, kestabilan, dan sebagainya. Kemudian mengikuti sifat-sifat materi bisa mengalami perubahan, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika yaitu perubahan pada materi yang tidak disertai dengan adanya zat baru. Sebagai contoh, misalkan kayu, materinya yaitu kayu. Kayu ini diolah menjadi atau dibentuk menjadi sebuah kursi atau meja. Kursi atau meja ini merupakan produk dari kayu. Jadi zat atau materinya itu tidak mengalami perubahan, hanya mengalami perubahan bentuk. Perubahan fisika hanya mengalami perubahan perubahan wujud, perubahan bentuk dan ukuran, pelarutan, dan perubahan energi. Kemudian yang kedua yaitu perubahan kimia. Perubahan kimia merupakan perubahan pada materi yang disertai dengan adanya atau munculnya zat baru. Perubahan kimia ini biasa disebut dengan reaksi kimia. Perubahan kimia ada dua, yaitu perubahan kimia yang terjadi secara alamiah dan yang terjadi secara buatan. Contoh dari perubahan kimia yaitu fotosintesis, fermentasi, pembakaran, dan lain sebagainya. Bisa dilihat dari contoh dalam peristiwa fotosintesis, yaitu memerlukan air, karbon dioksida dengan bantuan sinar matahari akan menghasilkan glukosa dan uap air. Ciri-ciri dari perubahan kimia yaitu adanya perubahan pH, terbentuknya endapan, perubahan suhu, dan pembentukan gas. Kemudian memasuki submateri yang pertama yaitu klasifikasi materi. Klasifikasi materi bisa dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama berdasarkan wujudnya, yang kedua berdasarkan susunannya. Yang pertama, materi atau zat menurut wujudnya dibagi menjadi tiga, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Zat padat merupakan materi atau zat yang memiliki bentuk dan volume tetap. Misalkan contoh zat padat yaitu batu. Batu memiliki bentuk yang tetap serta volume yang tetap. Walaupun kita memindahkannya ke sembarang tempat, bentuk dan volumenya akan tetap sama. Kemudian yang kedua yaitu zat cair. Zat cair memiliki ciri-ciri bentuknya mengikuti wadahnya serta volumenya itu tetap. Misalkan di sini saya mempunyai teh. Volume teh ini akan berjumlah tetap, sedangkan bentuknya mengikuti bentuk gelas. Jika saya menuangkannya ke dalam sini,
maka volumenya tentu saja berkurang, kecuali wadah yang ini sama besar dengan gelas ini. Ketika saya menuangkan teh ini ke dalam wadah yang ini, maka apa yang terjadi? Bentuk teh yang dalam wadah ini akan mengikuti bentuk wadah ini. Jadi itulah ciri-ciri dari zat cair. Sedangkan yang ketiga yaitu zat gas. Zat gas memiliki ciri-ciri bentuk dan volumenya tidak tetap atau selalu berubah-ubah. Contohnya udara. Ketika kita meniupkan balon, maka bentuknya akan mengikuti wadahnya tergantung bentuk balonnya. Volumenya pun akan tetap tidak akan tetap atau selalu berubah-ubah tergantung kita meniupnya seberapa banyak ke dalam balon tersebut. Perbedaan dari zat padat, zat cair, dan zat gas dilihat dari susunan atau jarak antar partikelnya, yaitu zat padat memiliki jarak antar partikel yang sangat rapat atau sangat dekat, sehingga gaya antar molekulnya sangat kuat. Hal ini menyebabkan gerak antar molekulnya tidak bebas atau terbatas. Kemudian zat cair, jarak antar molekulnya itu agak renggang, jadi menyebabkan gaya tarik antar partikel antar molekulnya agak lemah dari zat padat, dan menyebabkan gerak antar molekulnya itu agak bebas dari zat padat. Kemudian zat cair, jarak antar partikelnya itu sangat renggang, sehingga gaya antar molekulnya itu sangat bebas, dan gerakan molekulnya pun ya sangat bebas. Bisa dilihat dari gambar. Materi yang di alam diklasifikasikan menjadi unsur, senyawa, dan campuran. Maksudnya, suatu materi dapat berarti zat tunggal atau murni. Unsur bisa juga terdiri dari beberapa zat, senyawa, hingga campuran. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat dibagi atau diuraikan lagi menjadi bagian yang lebih sederhana dan proses kimia biasa, dan akan tetap mempertahankan karakteristik asli dari unsur tersebut. Misalnya, sebongkah emas apabila dibagi terus sampai bagian yang terkecil akan menjadi atom emas. Atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur. Contoh unsur lainnya yaitu besi, timah, seng, tembaga, dan nikel. Unsur di alam dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu unsur logam dan non-logam. Unsur logam dan non-logam memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Yang pertama, unsur logam yaitu memiliki ciri-ciri: 1. Berwujud padat pada suhu kamar kecuali raksa. 2. Dapat ditempa dan dapat direnggangkan. Yang ketiga, konduktor listrik dan panas. Sedangkan unsur non-logam memiliki ciri-ciri: 1. Dapat berwujud padat, cair, dan gas. Yang kedua, bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa. Yang ketiga, non-konduktor kecuali grafit. Baik unsur logam maupun non-logam memiliki banyak kegunaan dalam kehidupan sehari-hari, sepertinya besi dan tembaga. Banyak digunakan untuk alat-alat perkakas, alat rumah tangga, dan bahan untuk rangka kendaraan. Unsur-unsur tersebut selanjutnya disusun dalam bentuk sistem periodic unsur. Unsur-unsur yang memiliki sifat yang hampir sama diletakkan dalam satu kolom. Berbagai unsur-unsur logam terletak di bagian kiri bawah, diberi simbol warna biru. Unsur-unsur non-logam terletak di bagian kanan atas, diberi simbol warna kuning. Sedangkan unsur semi-logam diberi warna coklat di antara warna biru dan kuning. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel sistem periodik di bawah. Senyawa adalah zat tunggal atau murni yang dapat diuraikan secara kimia menjadi dua zat atau lebih. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan beragam senyawa meliputi air, gula, garam, asam cuka, dan beberapa bahan lainnya. Dua atau lebih atom dapat bergabung melalui reaksi kimia dan membentuk molekul. Molekul merupakan bagian terkecil dari suatu senyawa. Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang mempunyai sifat zat asalnya dan tidak mempunyai komposisi yang tetap. Contoh beberapa campuran dalam kehidupan sehari-hari adalah susu coklat, air sungai, udara,
batuan, garam beriodium, dan paduan logam. Terdapat dua jenis campuran, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya, seperti larutan gula, larutan garam, dan sirup. Sedangkan campuran heterogen adalah campuran yang terjadi karena zat yang tidak dapat bercampur satu dengan lain secara sempurna sehingga masih dapat dikenali zat penyusunnya. Contoh dari campuran heterogen yaitu air dan minyak yang jelas-jelas tidak dapat bersatu atau larut di dalam air. Jadi perbedaan antara unsur, senyawa, dan campuran yaitu unsur merupakan zat tunggal, tidak dapat diuraikan, terdiri atas satu jenis atom. Sedangkan senyawa, zat tunggal dapat diuraikan, tersusun atas dua jenis atau lebih. Yang keempat, perbandingan massa zat penyusunnya tetap. Sedangkan campuran, satu, campuran kedua dapat diuraikan, tiga, tersusun atas dua jenis atom atau molekul atau lebih. Yang keempat, perbandingan massa zat penyusunnya tidak tetap. Jenis pemisahan materi. Untuk memperoleh zat murni, penyusun campuran harus dipisahkan. Zat-zat dalam campuran tersebut harus dapat dipisahkan secara fisika. Prinsip pemisahan campuran didasarkan pada perbedaan sifat-sifat fisik zat penyusunnya, seperti wujud zat, lalu ukuran zat, titik leleh, titik didih, sifat magnetik, kelarutan, dan lain sebagainya. Metode pemisahan campuran banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti untuk penjernihan air, pembuatan garam, menghilangkan rasa tertentu, memisahkan suatu zat berbahaya agar dapat dikonsumsi, dan sebagainya. Beberapa metode pemisahan campuran yang sering digunakan antara lain yaitu penyaringan atau yang disebut dengan filtrasi, sentrifugasi, lalu ada sublimasi, kromatografi, dan distilasi. Filtrasi atau penyaringan adalah salah satu metode pemisahan yang paling sederhana. Dengan kata lain, melakukan penyaringan. Prinsip kerja penyaringan didasarkan pada perbedaan ukuran partikel zat-zat yang bercampur, umumnya untuk memisahkan padatan dari cairan. Alat utama yang digunakan dalam penyaringan adalah penyaring dari bahan berpori yang dapat dilalui partikel-partikel kecil, tetapi menahan partikel yang lebih besar. Sentrifugasi. Metode sentrifugasi sering dilakukan sebagai pengganti filtrasi jika partikel padatan yang terdapat dalam campuran memiliki ukuran yang sangat halus dan jumlah campurannya lebih sedikit. Metode sentrifugasi dilakukan secara luas untuk memisahkan sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih dari plasma darah. Dalam hal ini, padatan adalah sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih yang akan mengumpul di dasar tabung reaksi, sedangkan plasma darah berupa cairan yang berada di bagian atas. Kemudian, distilasi atau penyulingan, sebuah teknik yang berfungsi untuk memisahkan suatu campuran padatan dan cairan dengan proses penguapan yang diikuti pengembunan. Zat yang akan dipisahkan memiliki titik didih lebih rendah dibandingkan dengan zat pelarutnya, maka zat tersebut akan mengalami penguapan terlebih dahulu. Lalu uap yang dikeluarkan tersebut akan mengalami kedinginan sehingga membentuk menjadi embun. Kromatografi. Prinsip kerja kromatografi didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel zat yang bercampur dalam suatu medium diam ketika dialiri suatu medium gerak. Metode pemisahan dengan cara kromatografi digunakan secara luas dalam berbagai kegiatan. Di antaranya untuk memisahkan berbagai zat warna, tandas urin untuk seseorang yang dicurigai menggunakan obat terlarang atau doping, hingga mengidentifikasi hasil pertanian yang tercemar oleh pestisida atau tidak. Yang terakhir yaitu sublimasi. Prinsip kerja metode pemisahan campuran dengan cara sublimasi didasarkan pada campuran zat yang memiliki satu zat yang dapat menyublim atau perubahan wujud padat menjadi wujud gas, sedangkan zat yang lainnya tidak dapat menyublim. Contohnya
yaitu campuran iodin dengan garam dapat dipisahkan dengan cara sublimasi. Berikut saya akan memberikan contoh praktek filtrasi atau penyaringan dengan menggunakan teh. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah 2 buah gelas, yang satu berisi air hangat, lalu sendok, lalu ini 4 mangkok berisi teh, dan saringan. Caranya cukup mudah, dengan cara memasukkan teh ke dalam gelas yang berisi air hangat tadi. Setelah kita masukkan, ya, kita aduk. Setelah kita aduk, kita masukkan teh tadi dengan menggunakan saringan ke dalam gelas yang satunya. Dan inilah merupakan proses filtrasi. Kita lihat di dalam gelas yang satu menjadi larutan cair, yaitu teh yang bisa kita minum, dan ini menjadi zat padat, yakni teh tadi. Seperti ini zat cairnya, jadi teh. Lalu ini jadi zat padatnya, tehnya. Ini larutan teh, bisa kita minum. Nah, itu tadi merupakan proses praktek penyaringan atau filtrasi. Yang lainnya sebenarnya masih banyak, tapi untuk menghemat waktu saya tidak melakukan praktek semuanya dan hanya melakukan praktek salah satu saja, karena nanti waktunya tidak cukup. Lalu banyak aplikasi pemisahan materi dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan pemisahan campuran dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang filtrasi, yaitu penyaringan lumpur dari air, lalu penyaringan teh dengan air, lalu penyaringan santan dari air parutan kelapa. Lalu yang kedua, sentrifugasi, yaitu contohnya pemisahan bubuk kapur dari air, lalu pemisahan susu menjadi susu krim dan susu skim, pemisahan komponen urin dari darah dalam analisis forensik. Sentrifugasi merupakan sebuah teknik yang menggunakan gaya sentrifugal untuk memisahkan partikel-partikel kecil yang terdapat dalam suatu cairan tertentu. Alat sentrifugasi ini dapat berputar dengan kecepatan 2000 putaran per menit. Lalu yang ketiga, distilasi. Contohnya pemisahan alkohol dari air, lalu penyulingan air murni dari air laut, dan penyulingan minyak mentah. Yang keempat, kromatografi. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pemisahan zat, warna pada tinta, dan percobaan klorofil. Yang kelima atau yang terakhir yaitu sublimasi. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah pemisahan kapur barus dari pengotornya.